Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Karina Putri, CPNS Latsar Gelombang 3 Angkatan 68, Kelompok 1. Pada video kali ini, saya ingin menceritakan mengenai kisah salah satu tokoh bangsa Indonesia, yang kisah tersebut berjudul Mie Godok Sang Menteri. Nah, kisah tersebut berasal dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita Mie Godok Sang Menteri, alangkah baiknya kita mengenal dan mengetahui terlebih dahulu perjalanan dan perjuangan dari Sang Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama. Tentunya, kita sudah tidak asing dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Semboyan ini memiliki pengertian yaitu di depan yang jadi panutan, di tengah yang membangun niat dan kemauan, di belakang yang memberi dorongan dan semangat. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini sebenarnya merupakan seorang keturunan bangsawan yang memiliki nama asli Raden Suwardi Suryaningrat. Tetapi beliau meninggalkan gelar kebangsawanannya pada usia 40 tahun karena beliau ingin berkiprah di dunia politik. Nah, hal yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro salah satunya dengan mendirikan Indis Cepati yang didirikan di Bandung tahun 1912 dengan dua orang temannya, yaitu Dewa Wesdaker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, di mana mereka ini dikenal sebagai tiga serangkai. Nah, organisasi ini bersifat radikal. Perjuangannya amat keras menuntut perubahan dengan cara tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya, karena merasa terancam, tanpa peradilan apapun, pemerintah kolonial Belanda mengasingkan mereka bertiga ke Belanda selama 5 tahun. Tetapi perjuangan Ki Hajar Dewantoro tidak berhenti di situ. Di Belanda, beliau memanfaatkannya untuk mendalami dunia pendidikan. Nah, karena giatnya Ki Hajar Dewantoro dalam belajar dan kesukaannya terhadap pendidikan, beliau akhirnya bisa mendapatkan Europese Akte, di mana akte tersebut bisa dia gunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan. Nah, setelah Ki Hajar Dewantoro pulang dari Belanda ke Indonesia, dia mendirikan lembaga pendidikan yang kita kenal sebagai Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro karena kecintaannya terhadap dunia pendidikan serta keinginan beliau untuk memajukan rakyat Indonesia lewat dunia pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk kepada kisahnya Mie Godok Sang Menteri yang bisa kita teladani dari kesederhanaan Ki Hajar Dewantoro. Nah, bagi seorang petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal yang lumrah untuk dilakukan, dalih sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Ki Hajar Dewantoro. Setelah ditetapkan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, beliau pulang larut malam. Tak ada pesta, tak ada perayaan, tak ada makanan yang besar bagi Ki Hajar Dewantoro. Beliau hanya disambut dengan lauk pauk sederhana di meja makan seperti pada malam-malam sebelumnya. Lantas, Ki Hajar Dewantoro menyuruh salah satu anaknya untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Makan malam dengan menu serantang mie godok untuk sekeluarga pun jadilah dirasakan oleh Ki Hajar Dewantoro saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Beliau pun berkata, meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Terlebih lagi, ada sebuah pesan terakhir yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang saat ini terpampang di Museum Sumpah Pemuda. Beliau berkata, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku."
Nah, itulah tadi kisah dari Ki Hajar Dewantoro yang patut kita teladani untuk hidup sederhana. Walaupun beliau berasal dari keluarga bangsawan yang mampu hidup untuk bermewah-mewah, namun karena kecintaannya terhadap Indonesia, beliau rela meninggalkan gelar kebangsawanannya untuk berjuang bersama memajukan Indonesia dan berkiprah di dunia politik serta menjadi Menteri Pendidikan tanpa harus bermewah-mewah dan hidup dengan sederhana. Sekian kisah yang saya ceritakan tentang Mie Godok Sang Menteri. Terima kasih.